Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat datang adik-adik di mata kuliah manajemen. Kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 ini melanjutkan dari pertemuan minggu lalu terkait dengan linear programming. Kalau minggu lalu kita mempelajari kasus-kasus linear programming dan merumuskan dalam formula matematikanya, pada minggu ini kita akan menyelesaikan masalah linear programming dengan menggunakan cara solver analisis atau solver problem. Baik, di minggu lalu kita sudah membahas contoh soal terkait dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang mengelola lahan kawasan hutan lindung, di mana salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ini mengelola kawasan hutan lindung yang akan ditanami tanaman kopi dan juga tanaman pala dengan luas maksimal 350 hektar. Kemudian luas lahan untuk tanaman kopi tidak boleh melebihi 150 hektar. Begitu ya adik-adik untuk kasus di minggu lalu. Kemudian setiap hektar tanaman kopi itu membutuhkan jumlah jam tenaga kerja sebanyak 100 jam tenaga kerja. Kemudian untuk tanaman pala jumlah jam tenaga kerja tidak boleh melebihi dari 20 jam. Sementara total jumlah jam tenaga kerja yang ada yaitu sebesar 16.000 jam. Kemudian untuk keuntungan yang diinginkan oleh pihak KPHL itu untuk tanaman kopi sebesar 15 juta per hektar, kemudian untuk tanaman pala sebesar 6 juta per hektar. Kemudian kita analisis bagaimana permasalahan linear programming itu dan kita formulasikan. Langkah-langkahnya sudah kita bahas pada minggu lalu. Seperti ini ya, langkah pertamanya kita definisikan dulu variabel, definisikan dulu tujuannya ya, kemudian kita definisikan variabel keputusannya, lalu kita formulasikan kendalanya dalam linear programming. Nah, ini sudah hasilnya pada minggu lalu kita sudah coba memformulasikannya. Nah, pada hari ini kita akan mencoba menyelesaikan kasus linear programming yang sudah kita bahas. Kemudian kasus ini kita selesaikan dengan cara yang paling sederhana. Sebetulnya banyak ya cara untuk menyelesaikan kasus-kasus linear programming. Bisa kita gunakan cara manual, misalkan dengan metode grafik, bisa juga dengan menggunakan software. Nah, pada hari ini kita akan menyelesaikan kasus linear programming dengan menggunakan software solver yang sangat mudah dan sederhana, karena itu ada di Excel dan pasti adik-adik sudah punya semua ya program Excel ini. Baik, kita coba buka Excel-nya terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk pada more ya, kita cari di sini ada more ya. Kemudian kita cari option. Setelah option, di sini ada banyak pilihan. Adik-adik kita cari add-ins ya. Add-in kita klik ya. Setelah kita klik, kita pilih solver add-in. Ya, di sini kita akan menambahkan solver problem pada Excel adik-adik. Kemudian kita klik go. Setelah itu ada berbagai pilihan ya dari solver tadi ya, kita akan klik semua di sini. Ada 4 ya. 2 ya. 4 ya. Kita oke. Setelah kita oke, kita cek ya. Ini masih agak lambat ya aplikasinya. Sudah ya. Kita cek apakah solver kita sudah ada. Nah, di sini sudah ada tanda ya, cek dari data ini, data. Ini sudah ada solver adik-adik. Kita ketik keputusan ya, seperti ini. Variabel keputusannya ada 2. X1-nya adalah luas lahan tanaman kopi dan X2-nya adalah luas lahan tanaman pala. Kemudian ini kita nolkan saja. 0. Dan ini kita tuliskan kendalanya di sini. Kendala. Ada 3 kendalanya. Sama kendala luas lahan, kemudian luas lahannya adalah 1x1, jadi koefisiennya saja ya, 1x1 ditambah 1x2, berarti ini adalah 1, lalu ini juga 1, dan ini kurang dari sama dengan 350, kita cari di simbol, ya. Kurang dari sama dengan
kurang dari sama dengan 350. Berikutnya kendala kedua yaitu kendala jumlah jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja adalah 100x1, kita tuliskan koefisiennya saja, 100x1 dan 20x2. Ini juga sama, kurang dari, ya, tandanya kita tarik, kurang dari 16.000 jam. Selanjutnya kendala luas lahan kopi, luas lahan tanaman kopi. Ini adalah koefisiennya 1x1 kurang dari 150 hektar. Sama 150. Kemudian kita kopas ya, kita copy di sini ya. Kita akan menuliskan formulanya. Oke. Lalu kita masukkan rumusnya untuk luas lahan 1x1 kan, kita buat sama dengan 1 dikali 1, x1-nya masih 0, kita enter ya. Lalu berikutnya 1x2 ya, tambah 1x2 kali 0 ya. Lalu ini kita masukkan totalnya di sini, totalnya berapa, kita jumlah dulu ya keduanya. Kita zoom dulu. Zoom. Lalu kita ketik lagi ya. Jumlah jam tenaga kerja 100 sama dengan 100 dikali X1. Ini juga sama ya. Sama dengan 20 kali X2. Lalu untuk luas lahan tanaman kopi, ya ini kita jumlah dulu. Kita jumlah dulu, jangan lupa ya. Kita jumlah zoom dulu ya. Tuh. Lalu luas lahan tanaman kopi, ini 1x1 sama dengan 1 dikali X1. Tuh. 1 dikali X1, udah ya. Cek lagi. 1 kali ya. Lalu ini kita total ya jumlahnya. Kita bisa kopas saja ya. Cek dulu zoomnya I17 tambah J17 ya. Sudah benar ya. Sudah benar. Lalu kita kopikan ini semua ya. Oke. Ya. Kemudian kita masuk pada fungsi tujuannya. Tujuannya adalah tujuan. Kita ketik dulu. Ketik dulu. Kemudian tujuannya adalah 15 juta ya. 15 juta X1 ya. X1 dan 6 juta X2. Kita kasih titik supaya terlihat jelas angkanya. Sama ya. Titik. Lalu di sini kita jumlah ya. Ini adalah jumlah. Kita masukkan sama dengan 15 kali 15 juta dikali kali variabel keputusannya ini. 6 juta dikali X2-nya. Lalu jangan lupa kita jumlah karena ini adalah keuntungan maksimum akan kita cari atau Z max-nya.
Oke, setelah lengkap semua dalam Excel ini kita sudah buat, kita langsung ke data untuk lakukan solver ya. Cek dulu ya, ini adalah tujuannya. Tujuan kita tadi memaksimumkan keuntungan, kita ada di sini. Kita klik di bagian ini, karena ini adalah memaksimumkan, maka kita klik max. Jika ini adalah minimum, kita klik min. Jadi karena ini max, kita klik max. Lalu variabel keputusannya, ini yang akan kita cari. Ya. Cek dulu ya, ini adalah yang kita cari. Lalu ini kita cek, kita cek dulu apakah ini sudah benar. Kita delete dulu ya, supaya dari awal ya. Nah, cek ini adalah bagian constraint. Constraint kita, kendala kita tadi ada 3, maka karena kendalanya tandanya semuanya sama, kurang dari sama dengan, kita bisa langsung mengklik 3 ini ya. Tapi jangan lupa add dulu. Kita add, lalu kita klik ini, dan kurang dari sama dengan sudah, ini tandanya ya. Lalu kita masukkan constraint-nya di sini. Sudah, oke. Kalau sudah oke, pilihannya sudah simplex LP, sudah oke. Sudah, tinggal kita solve. Kita cek ya, hasilnya seperti apa. Ini adik-adik hasilnya ya. Di keuntungan yang kita peroleh sebesar 3.112.500.000 dan luas lahan untuk tanaman kopi adalah 112,5 hektar dan luas lahan untuk tanaman pala sebesar 237. Ini adalah hasil solver kita. Sangat mudah bukan? Demikianlah adik-adik pembahasan pertemuan kita pada kali ini. Silakan adik-adik mengulang solvernya. Jika nanti ada kesulitan, boleh tanyakan langsung ke saya atau menghubungi saya, atau bisa juga melalui via Kado ataupun Piklas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.